Hari ini tuh kita nyasar di Kampung Pakel, tapi kita malah ketemu dengan penghuni rumah ini. Batu Ginjel pun sekawan tahun betul nyambut lawannya pada operasi wonten Resa L gagal. Di Kampung Pakel ini jangan kira bertahan hidup semudah yang kamu bayangkan ya. Selain di musim kekeringan seperti ini, kalian pasti akan kesulitan mendapatkan air di sini. Dan jalan satu-satunya adalah harus membeli dengan harga yang sangat fantastis. Saya tidak mengira dari jalan setapak ini pada akhirnya kita akan bertemu dengan seseorang yang mungkin baru pertama kali kita kenal. Dan ini ada kelapa seolah tak berharga ditaruh begitu saja di bagian sini. Seolah kelapa di sini sudah nggak ada harganya ya, dibiarkan begitu saja di pinggir jalan dan nanti akan kita cari tahu kenapa hal itu terjadi. Dan ini rumah yang bakal kalian ketahui siapa penghuninya dan kenapa memangnya. Betul nggih. Saking pundi? Besuki mbah. Jam suki. Nggih. Sing dolan mriki mawon. Eh, Dalu mbah sinten niku? Kula Katmi. Mbah Katmi. Nggih. Piyambak ngoten mbah. Nggih. 12 sampun simanten langsung Madiun. Wonten Madiun. Nggih. Nyambut nggih wonten bangunan. Mbah ini ki dinten nyambute napa? Kula Batu Ginjel Batu pun Ginjel. sekawan tahun betul nyambut lawannya pada operasi wonten Resa L gagal terus namung disedot. Iki damel anu ngoten radi susah aktivitas berat ngoten nggih. Nggih nek amprat-amprat mboten kiyat. Pun jenengan kawan. Iki kok anu mriki Bu. Damel ngadeg toya. Napa mlebet? Alah. Anu kompor. Nggih. Kotor Mas saya telepon. Penjawian sekeco. Tapi yo kene anu misalkan pirang bulan. Nggih setunggal tahun sepindah. Mas prihatin. Nggih. Lepas anu niki damel niki anu nembe mawon to nembe gangsal wulan to niki damel. Damel niki. Mbak Sukatmi ini tinggal seorang diri di sini. Beliau statusnya janda teman-teman ya. Dan umur beliau itu kisaran di 66-an. Kini beliau menderita penyakit batu ginjal. Menurut keterangan beliau sudah 4 tahun lamanya. Niki ya saking bantuan saking Pak RT. Niki griya. Anu niki aspes nek liyane aspes nggih enten sing bantu dan niku tunggal niki Pak RT niki. Anu aspes niki. Sing damel kupu kene iki tak lelangne. Nggih. Panas gede niki tak lelang Wong ya. satu tahunan. Nggih. Tak lelang damelan pas dia terus nih kalau Mas. Sing luar biasa. Sampun damel iki. Mboten Ya. anu sing griya nginggil dipindah mriki ngoten. Nggih waune griyonge nggih pindah tamun rusak kan. Pun dangu kan. Pun rusak namung dipendet kajenge sing kenging-kenging. Sing kaya ngene iki Pak RT niku. Sing Pak RT anune adike bongkarane. Bongkaran ibuke sing mboten enten. Di sisi lain ternyata rumah yang beliau tinggalin ini merupakan rumah yang bukan beliau bangun sendiri, tetapi hasil dari gadian tanah dan juga ada bantuan dari masyarakat sekitar sini. Lalu bagaimana dengan kebutuhan hariannya ya, sedangkan beliau sendiri itu sudah tidak kuat untuk bekerja karena sakit batu ginjal itu tadi. Nanti coba kita tanyakan lebih dalam lagi ya. Beliau tinggal di rumah ini sendiri, sedangkan satu anaknya itu sudah Sima. Sima itu artinya sudah berkeluarga ya teman-teman, dan itu tinggalnya di Madiun. Rumah ini dibangun dari hasil gadian tanah yang beliau tinggalin ini. Ada kayu, kasibot, asbes, dan lain sebagainya, itu bantuan dari masyarakat sekitar. Anu dokternya juga sih kecewa. Sing ajenge operasi kan wae bos adik kula niku nggih mboten bayar. Nggih. Mboten
pada saat 3 bulan itu nggih mboten bayar kan. Dipun dibantu kali Pak Tomo niku. Nggih. Namung bate sing bayar. Nggih. Iki sampun ini ternyata niku Nggih tembus, nggih pancet tembus. Nek tembusnya tembus kotoran niku medal. Dalam usaha menyembuhkan batu ginjalnya, Mbak Sukatmi ini beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah berniat mengoperasi batu ginjalnya, dan itu pun sudah sampai menginap 3 hari di rumah sakit. Tetapi hal lain pun terjadi karena faktor umur, hal itu tidak bisa dilaksanakan, dan ada juga faktor biaya operasinya yang sangat mahal. Lalu yang menjamin kebutuhan harian Mbak Sukatmi adalah satu-satunya anaknya yang tinggal di Madiun. turut nonton bareng, Pak. Panjenengan sing pundi lho, Pak? Jatah. Ibu sepuh saat Mboten pancen si kene pancen anu. konane sepuh. Atos. Kalau Nggih. mikirin saya kula niku waktu kelas SMP niku sabin lho, Pak. Nggih. Nggih. Niki nenek niku sampe lho. Teman-teman mungkin tahu ya sistem kontrak tanah atau dijual berdasarkan rentang waktu. Misalkan dalam rentang setahun itu dijual dengan harga 2 juta. Dan di sini itu berlakunya sama. Mbak Sukatmi ini ternyata untuk biaya hidup sekaligus pembuatan rumah itu menjual tanahnya selama rentang 4 tahun. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas Pak Sujarno ini ya. Hari ini dia mau ngapain sebenarnya? Beliau merupakan kerabat dari Mbah Sukatmi dan sering banget datang ke sini untuk mengolah lahan ini. Kalian tahu apa yang sedang beliau ambilin itu? Nah, yang tahu ya silahkan komen di kolom komentar. Ini sangat spesial. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu. Mbah Sujarno merupakan sosok yang sering berkunjung ke rumah Mbah Sukatmi. Di sini beliau punya kesibukan mengolah lahan ini. Ini itu lahan dahulu sawah teman-teman, tapi karena ini musim kekeringan, jadi lahan ini pun diambil alih untuk ditanami jagung, walaupun harganya tak seberapa. Bekas pohon jagung yang sudah dipanen ini harus dibersihkan secara menyeluruh dan nanti harus ditanami jagung lagi karena ini musim kemarau masih panjang banget. Dari kampung Pakel ini kita jadi paham bahwa banyak yang bilang uang itu tidak bisa bikin bahagia. Kata siapa? Itu kalau uangnya sedikit, sedangkan kalau uangnya banyak bisa membuat bahagia, terutama bisa digunakan untuk berobat Mbah Sukatmi ini. Dari tempat ini selanjutnya kita akan mengetahui di musim kekeringan seperti ini sebenarnya sumber air kan memang sangat sulit-sulitnya dan masyarakat sekitar tentunya harus membelinya. Dengan harga berapa? Nanti kalian bakal tahu. Yang baru saja kita datangin ini tadi rumah Mbah Sukatmi, letaknya ada di Kampung Pakel, Desa Karangtengah, Kecamatan Panggul dan Kabupaten Trenggalek. Itu ada di Jawa Timur ya teman-teman. Dalam perjalanan ini kita juga tahu di sini banyak sekali banner yang dipasang. Banner hajatan teman-teman, dalam 1 bulan ternyata banyak sekali ini. Kita masih di Desa Karangtengah dan kita bakal tahu harga air itu ketika beli berapa ya. Nanti kita bakal tahu. Simak saja sampai akhir ya. Dan di tempat ini kita bakal tahu. Teman-teman mungkin ingat ya, ini tempatnya siapa? Ini adalah rumahnya Mas Kukoh yang beberapa waktu yang lalu sudah kita wawancarai. Dan ini biji ponangnya sangat banyak sekali untuk ditanam ulang. Sedangkan Mas Kukohnya ini sedang beraktivitas membuat karya pesanan.
Langge berarti ini kata lo Pak Buna. Apa? Niki. Ada apa? Regane Mas, lek anu tembas. Pak lo, aku buka izin. Regane? Iya Pak. 200. 200. 500.000 berarti niki Bunan. Janten. Iya wis kok iki sampe 200. Oh. Nah itu ya teman-teman, kalau di tempat kalian berapa harga air dalam 3 kotak itu tadi ya? Satu kotaknya itu kisaran 1000 liter ya, atau berapa ya tadi katanya? London. Air 3000 liter itu kira-kira cukup dalam 1 minggu atau tidak ya teman-teman. Sedangkan secara kebutuhan mandi, kemudian hal-hal lain, masak, kemudian cuci, deh banyak sekali ya. Nah cukup atau tidak untuk 1 minggu? Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini baru kali ini, jangan lupa dukung kita terus ya dengan cara subscribe, karena begitu kalian subscribe berarti kalian itu mendukung 1000 kebaikan untuk orang-orang di pelosok sini yang sedang membutuhkan. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita, karena masih banyak sekali perjalanan yang belum kita eksplor. Dan apapun pesannya itu, saya kira teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. See you in the next video.